Atas dasar penasaran Pichel kepada sebuah handphone yang viral banget di YouTube ataupun di TikTok, maka akhirnya kita akan bahas nih sebuah HP dari brand yang nggak pernah kita dengar dulu sebelumnya, yaitu Itel. Hah? Itel? Apaan tuh kan? Ini kan bingung kan? Ya udah deh, kita coba liatin aja langsung apakah handphone ini tuh bener-bener layak dengan hype dan viralnya itu, atau malahan cuma langsung ngeflop aja. Kita akan coba cek sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan bahas sebuah handphone dari Itel yaitu Itel S23 4G smartphone. Secara spesifikasi, HP ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Prosesor octa-core Unisoc Tiger T606 atau UMS9230, layar IPS LCD 6,6 inch dengan resolusi 720x1612 atau HD+, dan refresh rate hingga 90 Hz. Internal storage sebesar 128 GB, RAM 8 GB, kamera depan dengan resolusi 8 MP, kamera belakang sebanyak 2 buah, yaitu wide dengan resolusi 50 MP dan depth dengan resolusi 0,3 MP, serta baterai 5000 mAh dan operating system Android 12 dengan Itel OS 8.6. Dari sisi kotak, HP ini hadir dengan kotak berwarna putih dengan ada aksen warna merah di bagian bawahnya. Kotaknya sih lumayan tebal ya, mengingat ini masuk kepada kategori HP budget. Nanti paling depan palingan ada penampakan produknya dari sisi belakang dan sebagian sisi depannya. Gak lupa juga nanti ada nama brandnya yaitu Itel di sisi bawah dan S23 4G beserta dengan 50 MP dan 90 Hz di sisi kiri. Agak disayangkan sih di sini itu pakai namanya S23 gitu. Jadi kesannya kayak ngikut-ngikutin dan langsung kesannya murahan banget. Kan masih banyak nih nama yang lain gitu kan. Misalnya entah apa kayak Paijo, apa kayak gitu istilahnya. Bisa nggak usah persis banget lah gitu. Jadi kayak mirip-mirip anak-anak kayak kita dulu masih nyontek PR pas pagi-pagi, tapi nggak diubah sama sekali gitu kata-katanya. Lu nyontek tapi jangan lupa diubah-ubah dikit ya gitu. Tapi ini benar-benar ditulis persis gitu. Dan nanti di sisi kanan ada juga stiker 16 GB RAM dan 128 GB ROM. Tapi seperti biasa untuk RAM-nya ini tuh ada asterisknya ya, di mana ini nggak pure 16 GB RAM, tapi 8+8. Apa itu 8+8? Nanti aja di bagian performa, jadi tunggu aja dulu. Lanjut lagi di sisi kiri dan juga kanan kotak, nggak ada informasi yang terlalu menarik selain garansi 12 bulan dan juga gratis protective cover. Sisanya nanti di bagian belakang ada beberapa summary spek dari HP ini beserta dengan informasi-informasi safety lainnya di bagian bawah. Setelah kita udah bahas nih kotaknya, kita akan lanjut ke isi kotaknya. Di mana nanti di dalamnya ini akan ada handphonenya, sebuah kabel charger USB Type-A kepada USB Type-C sepanjang 80 cm, sebuah charger, SIM card ejector, aneka manual, dan juga kartu garansi. Nggak lupa juga nih, yang pasti itu adalah cover pelindung handphonenya yang langsung dikasih dalam paket penjualan. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Masuk di bagian desain, secara tampilan HP sih nggak ada yang terlalu menarik. Emang makin lama makin kelihatan ya, monoton banget desain-desain handphone zaman sekarang. Dan secara bentuk pun ini panjang ke bawah sehingga masih nyaman buat digenggam dengan tangan kita. HP ini sendiri memiliki ukuran 16,4 x 7,5 cm dengan ketebalan 0,8 cm aja. Dan ini juga memiliki bobot 192 gram, sehingga ini masih enteng buat kita pakai sehari-hari, terutama untuk kita pakai dengan satu tangan. Dari sisi depan sih nanti palingan hanya ada layar dan juga kamera depan di bagian atasnya yang punya potongan water drop notch. Baru di belakangnya lah nanti ada yang menarik, karena beda dengan HP yang biasanya punya kamera dijajarin ke bawah gitu, namun Itel S23 ini adalah desain yang melingkar berwarna hitam yang menjadi tempat buat kamera dan LED flash-nya. Secara pribadi ya, buat Pichel sih kalau lingkaran begini, kayaknya bakal lebih seru ya kalau ditaruh tuh di tengah, daripada di ujung begini. Agak kayak kurang matching aja gitu. Biar lebih rapi sebenarnya dan juga lebih elegan aja ujung-ujungnya. Lingkaran ini nanti ditempatkan di bagian back cover yang memiliki warna putih yang dinamakan Mystery White. Jadi ini bakalan ada pantulan cahaya yang bikin HP ini berkesan mewah. Ini serius deh, berkesan mewah banget. Ditambah juga nanti palingan hanya ada minim logo seperti logo Itel di bagian bawah dan juga 50 MP ultra kamera di bagian bawah dari lingkaran kameranya tadi. Habis depan dan belakangnya nanti kita akan lihat di sisi sekeliling dari handphonenya. Di mana secara tampilan sih ini memiliki warna abu-abu metalik yang jujurly berasa agak murahan. Mendingan warna silver sekalian gitu biar lebih mewah kelihatannya. Dan sekelilingnya ini yang menarik nanti ada di bagian sisi kiri, kanan, dan juga di bagian bawah.
Untuk sisi kiri nanti ada slot untuk SIM card dan juga microSD card. Sementara untuk sisi kanan ada dua tombol volume up dan juga volume down, serta tombol power yang berfungsi jadi fingerprint reader juga. Baru terakhir lah, nanti di bagian bawah ada port audio 3,5 mm, mikrofon, satu port USB Type-C, dan juga lubang untuk speaker. Lagi-lagi Pichel harus acungi jempol untuk HP-HP budget level begini, yang nggak menghilangin port 3,5 mm audio. Nggak kayak HP premium yang terus-terus menghilangkan port penting menurut Pichel. Nanti lama-lama port charger dihilangin, nanti lama-lama tombol volume juga kalau perlu dihilangin aja. Hilangin aja semua. Oke. Nah, masuk area layar, HP ini memiliki layar IPS panel berukuran 6,6 inci. Layar ini memiliki resolusi HD atau 720x1612 pixel dengan aspek rasio 20:9 dan refresh rate hingga 90 Hz. By default sih kita nanti diberikan auto refresh rate yang bisa menyesuaikan antara 60 hingga 90 Hz. Dan dengan memilih refresh rate lebih tinggi, maka konsekuensinya pasti baterainya jauh lebih boros. Nggak terlalu banyak kelebihan dari layarnya, nggak ada teknologi yang aneh-aneh juga di HP ini. Ya maklum lah, namanya juga HP budget, makanya nggak bisa terlalu tinggi kita set ekspektasi kita. Tapi kalau ditanya gimana menurut Pichel di bagian layarnya, maka Pichel bisa bilang bahwa layarnya ini punya kontras dan brightness level yang masih mumpuni lah buat pemakaian harian. Walaupun di tempat yang banyak cahaya, baru agak susah dia ngimbangin akan kecerahannya. Di samping dari layarnya, maka sudah ada juga bezel sebesar 0,3 cm di samping kiri dan kanan, 0,4 cm di bagian atas, serta 0,6 cm di bagian bawah. Ini lumayan tipis lah, sehingga ruang layarnya jadi jauh lebih lega. Dan ini layarnya secara out of the box sudah ada kayak screen protector gitu ya, yang menjaga buat layarnya nggak gampang kegores. Tapi ini bukan tempered glass sih, tapi ya minimal nggak perlu khawatir lah. Belum beli screen protector, belum beli case, kita udah langsung disiapin. Lanjut di sisi spek, maka HP ini dilengkapi dengan SoC atau System on Chip dari Unisoc Tiger T606 dengan kode UMS 9230. SoC ini memiliki fabrikasi 12 nanometer dan konfigurasi 8 inti, yaitu 6 inti ARM Cortex A55 dengan maksimum frekuensi hingga 1,6 GHz, dan 2 inti high performance dari ARM Cortex A75 dengan maksimum frekuensi 1,6 GHz. Sementara untuk GPU-nya, HP ini dilengkapi dengan ARM Mali G57 MP1 yang punya base clock 650 MHz. Nanti internalnya pun ini ditandemin dengan RAM sebesar 8 GB yang secara idle memiliki frame memory di 4,6 hingga 4,8 GB. Nah, kalau pada bingung kenapa di kotaknya ditulis RAM-nya 16 GB tadi, ini karena HP-nya punya fitur yang namanya MEM Fusion atau Memory Fusion yang memanfaatkan free space di storage-nya untuk jadi tempat sebagai temporary RAM. Nah, storage-nya ini sih jelas nggak bisa sekenceng dari RAM ya, tapi minimal ngebantu lah biar aplikasi-aplikasi di background itu nggak ketutup saat banyak buka aplikasi. By default sih dia makan space sekitar 5 GB, tapi kita bisa atur maksimumnya hingga 8 GB. Dan nanti waktu kita aktifin fitur ini, maka dia akan alokasin penyimpanan di handphone kita, sehingga free space-nya tuh pasti akan berkurang juga. Dan karena udah ngomongin storage, maka sekalian aja kita bahas storage-nya. Di mana HP ini tuh punya penyimpanan 128 GB yang secara default terisi 17 GB atau 13% dari total penyimpanannya. Dan dengan adanya slot microSD card, maka kalau dirasa kurang, ya tinggal tambahin aja pakai microSD card yang kita punya. Dan nanti HP ini pun juga sudah dilengkapi dengan operating system Android 12 yang dilengkapi dengan OS dari Intel, yaitu Intel OS versi 8.6.0 pada saat video ini Pichel buat. Di sini sih Pichel agak skeptis ya, apakah nanti ke depannya bakal dapat pembaruan OS atau enggak. Bayangin aja, untuk level sekelas yang brand-brand gede aja, kadang-kadang nggak berani janji, apalagi brand yang begini. Nah, setelah kita nanti udah bahas spek-speknya, kita akan lanjut tes HP ini dengan serangkaian benchmark. Dan dalam pengetesan ini, HP-nya kita kondisinya dalam tidak di-charge, dan dalam kondisi memory fusion di default yaitu 5 GB. Pertama dengan Geekbench 6, dan hasilnya HP ini mendapatkan skor 365 untuk single core, dan 1328 untuk multi-core. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah komparasi dengan beberapa device lainnya. Kedua dengan AnTuTu Benchmark versi 10.0.1, dan hasilnya, HP ini mendapatkan skor sebesar 250.731 poin, dengan komposisi CPU 80.377, GPU 13.611,
memori 95.757, dan UX sebesar 60.986. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah komparasi dengan beberapa device lainnya. Ketiga, mempergunakan aplikasi PCMark dengan pengetesan Word 3.0 Performance. Dan hasilnya, HP ini mendapatkan skor sebesar 6.914 poin. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah komparasi dengan beberapa device lainnya. Habis ngebahas benchmark, maka kita lanjut ngetes game di handphone ini. Secara spek sih, Pichel jelas agak skeptis. Tapi yuk kita coba aja, ya kan? Nggak ada salahnya, karena HP-nya juga udah ada sama kita. Pertama, kita coba mainin Genshin Impact. Dan hasilnya, game ini masih bisa dijalankan, walaupun masih ada stutter ataupun lag beberapa scene fighting gitu. Waktu kita masuk ke bagian grafik, maka secara otomatis pun kualitinya disetting di lowest. Dan kalau kita mau lebih lancar dan nggak ada lag, kita coba matiin lagi beberapa setting tambahan, seperti anti-aliasing dimatiin, bloom, dan juga crowd density kita setting kepada low. Walaupun nanti gamenya kelihatan burik banget, tapi at least lancar lah guys. Itu kan kita bisa milih gitu. Kita mau lancar ataupun mau bagus tapi nge-lag. Lanjut untuk game berikutnya yaitu GTA San Andreas. Dan secara default nih game disetting dengan visual effect yaitu high. Hasilnya nih game bisa jalan dengan lancar jaya di setting tersebut tanpa ada masalah sama sekali. Pichel kaget ya, di mana game adem ayem dengan konfigurasi HP seperti ini. Ini gokil. Dan lanjut di game PUBG, menariknya nih HP juga bisa menjalankan game dengan lancar tanpa ada lag di settingan HD dan juga di frame rate yang high. Lagi-lagi Pichel juga kaget karena bisa dijalanin di setting yang begini. Karena udah skeptis duluan dengan spesifikasi dari awal. Kualitasnya juga masih tajam dan gambarnya tuh nggak kayak pixelated seperti kayak Genshin Impact. Kemudian di game terakhir yaitu Mobile Legends, maka game ini pun berhasil dijalankan walaupun dengan beberapa pengaturan, yaitu grafik smooth, dan refresh rate yang low, serta tidak mengaktifkan HD mode, dan tidak ada shadow. Hasilnya memang game ini berhasil dengan jalan dengan lancar jaya, walaupun beberapa kali ada muncul lag saat battle yang cukup intensif. Tapi at least bisa dimainkan dan juga Pichel bisa bunuh banyak, ya kan? Apalagi coba yang kita kurang. Terlepas semua tes yang tadi, Pichel juga tes untuk gimana panas yang dihasilkan oleh HP ini saat kondisi idle dan juga terutama dalam load yang tinggi. Dan dalam pengujian ini, Pichel menggunakan stress test nanti dari aplikasi Antutu. Pertama kali waktu idle, maka HP ini berada di rata-rata 34,2 derajat dengan titik terpanas 35,1, yaitu di area bawah handphone, serta terendahnya di 33,4 derajat Celcius. Sementara di bagian belakang handphone ini lebih panas lagi dengan titik lebih panasnya itu di area dekat kamera. Di sini rata-rata 35,4 derajat dengan titik tertinggi di 36,0 dan terendah di 34,9 derajat Celcius. Kemudian kedua, waktu kita stress test, maka HP ini berada di rata-rata 33,7 derajat dengan titik terpanas 41,7, yaitu di area atas layar, serta titik terendah di 28,1 derajat Celcius. Dan di area bawah HP ini juga terdapat peningkatan temperatur, terutama di area dekat kamera, yaitu rata-rata 33,4 derajat dengan titik terpanas 40,0 dan terendah di 28,2 derajat Celcius. Kalau kita lihat titik terpanasnya, itu tuh ada di sisi depan handphone. Itu tuh naik dari 35,1 ke 41,7 atau deltanya 6,6 derajat Celcius antara idle dengan stress test. Sementara di sisi belakang handphone ini juga naik dari titik terpanas 36,0 ke 40,0 derajat Celcius atau deltanya 4 derajat Celcius. Sehingga secara total bisa kelihatan bahwa secara performa memang nih handphone punya kemampuan yang nggak jelek-jelek amat. Masih cocok lah buat para first timer yang memang bakal mau punya handphone baru, atau buat kita yang mungkin mau punya HP kedua, ketiga, atau keempat, atau kelima, keenam, terserah. Yang penting ada duitnya. Itu aja yang paling penting. Sombong amat! Di sektor multimedia, HP ini juga memiliki kamera dan audio yang tergolong standar aja. Nggak ada yang terlalu menarik menurut Pichel. Kalau pertama, untuk urusan audio, HP ini memiliki mono speaker yang terletak di bagian bawah kanan dari handphonenya. Kualitas speakernya nggak terlalu bagus, bahkan ketika di full maksimum, maka suaranya kayak pecah gitu. Dan juga dalam beberapa kondisi ketika rentang frekuensi suaranya bervariasi, maka otomatis juga langsung pecah suaranya. Dan waktu kita tes audionya pakai lagu biasa, maka dalam volume maksimum, HP ini dapat menghasilkan suara rata-rata 73,2 desibel,
dan maksimum hingga 81,9 desibel. Buat yang penasaran, berikut ini deh contoh suara dari handphone Itel S23 smartphone saat dengerin lagu dan juga saat main game. Check this out. Stormeye Wasteland is now a prison for the souls in pain. My heart sings to the battle cry. Request back understood. Kedua di bagian kamera, di mana HP ini sebenarnya terdiri dari dua kamera di bagian belakang dan satu kamera di bagian depan. Untuk kamera belakang ada kamera utama dengan resolusi 50 megapiksel dan aperture 1.6. Dan juga ada kamera depth sebesar 0,3 megapiksel dengan aperture 2,4. Namun segera catatan bahwa kamera utamanya ini aja yang bisa dipakai, dan depth-nya itu nggak bisa dipakai, karena dia cuma hanya memberikan informasi buat efek-efek di aplikasi kamera. Dan juga segera catatan 50 megapiksel di kamera ini tuh dia mempergunakan yang namanya quad pixel binning, di mana ini menggabungkan 4 piksel kecil jadi 1 piksel yang lebih besar. Sehingga sebenarnya secara efektif pikselnya itu adalah 50 dibagi 4, yaitu sekitar 12 megapiksel. Kamera belakang ini nanti bisa mengcapture gambar sebesar 4064 dikali 3048 piksel, ataupun juga bisa merekam video Full HD dengan resolusi 1920 x 1080 dan refresh rate sebesar 30 fps. Mode kameranya ini nanti ada beberapa, ada mode kayak foto, video, portrait, super night, dan juga HDR, hingga kepada setting Pro, yaitu untuk pengaturan manual buat kita yang lebih suka atur sendiri output kameranya. Ada juga nanti yang menarik sebenarnya adalah mode Ultra HD, yang Pichel kirain buat naikin resolusi videonya jadi 4K. Tapi rupanya ini buat foto aja dan bisa meningkatkan resolusinya hingga tadi ke 50 megapiksel, yaitu ke 8160 dikali 6120 piksel. Cuma secara kualitas, warna dan juga kontrasnya masih lebih enak dilihat waktu mode foto yang biasa. Kayak mode yang Ultra HD tuh kayak agak lebih soft gitu warnanya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga untuk ketajaman jelas ada perbedaan yang kerasa. Teman-teman bisa langsung lihat sendiri aja di gambar ini. Sementara di kamera depan ada juga sebuah kamera dengan resolusi 8 megapiksel yang dapat merekam foto dengan resolusi 3264 dikali 2448 piksel. Atau juga bisa merekam video dengan resolusi 1920 x 1080 dan refresh rate sebesar 30 fps. Kamera depannya ini juga nggak ada fitur yang terlalu menarik. Palingan yang rame dipakai sama anak-anak Pichel itu cuma fitur AR Shot, dimana seperti kayak ada avatar yang bisa mengikuti akan ekspresi wajah kita. Ini udah dipopulerkan sama HP buah kegigit itu. Tergolong akurat sih ini kameranya, bahkan hingga sampai kedipan mata yang cuma sebelah pun dia juga bisa capture gitu. Jadi menarik juga ya, kayak gitu. Tapi untuk kualitasnya ya tergolong biasa aja, nggak ada yang spesial di sini dari kameranya. Balance color-nya kurang pas, dan bahkan beberapa titik malahan kayak over contrast gitu. Buat yang penasaran, berikut ini deh merupakan beberapa contoh foto dan video dari kamera Itel S23 smartphone. Check this out. Jadi ini dia guys, kualitas video dari HP Itel S23. Ini untuk kamera belakangnya, kalau nggak salah resolusinya sih Full HD 30 fps ya. Ini tampilannya kita lagi mencoba di kondisi yang agak tough nih, dimana dia agak mau sunset di Pantai Indah Bosowa di Makassar. Ya, ini kamera belakangnya ya. Oke, dan kemudian kita nggak bisa nge-switch ke kamera depan, jadi mau nggak mau Pichel harus pause dulu untuk pindah ke kamera depan ya. Oke, agak shaky ya. Oke deh. Nampakkan kalau pakai kamera depan, kok muka Pichel kayak kepiting rebus ya. Tapi ini dia penampakannya nih. Kalau dari ini udah jam 6 sore WITA.
Ya sebenarnya sih buat video call biasa sih oke, tapi wih ubannya udah banyak juga ya. Dan semoga suaranya akan bagus ya, karena ini banyak angin dan juga ada suara azan juga di belakang. Oke, itu aja mungkin tes videonya ya. Thank you. Di bagian baterai, HP ini memiliki baterai internal sebesar 5000 mAh yang berbahan lithium polymer. Dengan kapasitas segini, maka diklaim bisa bertahan selama 7 hingga 8 jam buat browsing ataupun nonton video. Dan hasilnya waktu kita tes dengan PC Mark for Android, maka hasilnya saat menjalankan Work 3.0, yaitu sebagai simulasi pemakaian harian dengan brightness 50%, maka HP ini bisa bertahan selama 13 jam 7 menit dari 100 hingga habis baterainya. Super gokil, bisa tahan sampai selama ini daya tahannya. Sementara kalau baterainya habis, kita bisa mengisinya dengan charger bawaan yang memiliki daya 5 volt 2 ampere atau total daya 10 watt. Charger bawaannya ya gitu deh, kualitasnya berasaan murah dan juga ringan banget. Agak disayangkan sih ini dan juga dayanya cuma bisa 10 watt aja. Coba kalau bisa minimal 15 watt, itu kan layaknya handphone-handphone standar zaman now, harusnya bisa lebih cepat ngisinya. Dan tingkat daya segini tuh nanti berdampak buat kemampuan chargingnya. Karena waktu kita isi dari 2% hingga 100%, dia membutuhkan waktu selama 3 jam 49 menit. Lama banget. Apalagi buat Pichel yang biasa pakai ultra fast boost super duper to the sky charging itu, ini durasinya lama banget. Dan ini juga dalam kondisi HP-nya Pichel nggak hidupin layarnya ya, bener-bener mati gitu. Dan juga ini durasinya nggak bisa lebih cepat lagi, karena memang HP-nya juga hanya di limit menerima daya hingga 10 watt saja. Sayang banget. Last but not least, untuk bagian konektivitas, maka HP ini pun juga sudah dilengkapi dengan 2 buah slot micro SIM card dedicated yang masing-masing support dengan jaringan 4G. Kedua SIM card nanti bisa dipergunakan untuk mobile data, SMS, dan juga calls. Tapi kalau mau lebih jauh juga ada beberapa yang fitur namanya Intelligent Network Optimization, ya susah juga ngomongnya. Itu tuh nanti dia untuk memastikan pengalaman internet yang jauh lebih baik. Sebagai contoh, ada fitur namanya Smart Dual SIM yang bisa mengaktifkan SIM card tergantung dari tingkat sinyal yang diterima. Jadi kalau misalnya yang sebelah sini lagi ngedrop, maka internetnya pakai yang sini gitu ya. Tapi pastiin dua-dua SIM cardnya punya kuota. Kalau enggak, nanti waktu pindah ke SIM card kedua, habis aja tuh pulsanya. Nggak hanya sampai di urusan SIM card aja, tapi HP ini juga sudah ada fitur Wi-Fi yang support Wi-Fi 5 atau 802.11ac, dan juga support dual frekuensi, yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Dan untuk transfer data pun sudah ada Bluetooth versi 5.0 serta OTG, ataupun on the go yang harus diaktifkan secara manual dari setting more connections. Lumayan lah ya, daripada nggak ada sama sekali, apalagi beberapa HP malah nggak support OTG. Ini good job nih. Overall, menurut dapat pribadi Pichel, Itel S23 smartphone adalah sebuah handphone budget yang memang ditujukan buat kita yang butuh handphone tapi nggak mau keluar uang banyak. Dibanderol dengan harga hanya 1,2 juta atau 1,4 juta untuk yang storage 128GB dan RAM 8GB, menjadikan ini jelas terjangkau banget. Pichel nggak nyangka HP 1 jutaan udah bisa level dapet yang kayak begini. Tapi ya dibalik dari harga terjangkaunya, jelas ada spesifikasi dan fitur yang harus dipangkas. Namun menariknya terlepas dipangkas pun masih tergolong oke buat harian. Bahkan dalam kasus Pichel nih ya, ini HP ini dipergunakan oleh adminnya PMG. Dan sejauh ini nggak ada komplain sama sekali. Kita pakainya tuh intensif gitu. Atau jangan-jangan malah emang nggak dipakai sama sekali HP-nya. Makanya dia nggak komplain. Nanti teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mencek produknya bisa cek di description yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi beberapa YouTube channel kita di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pichel, dan juga keluarga seperti yang ada di belakang ini, ataupun Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Pichel bentar lagi akan upload video lagi, jadi pantengin, jangan lupa pada subscribe semua. Oke? Subscribe guys. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye. Mana sih tadi HP-nya? Aku taruh, kayaknya di sini deh. Goks. So, guys. Yeah. Lihat nih sendiri nih guys. Tuh.